Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita bakalan membahas mengenai episode target untuk Automatic itu sendiri. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode 8 yang berjudul Invasi yang Menyebar. Oke, jadi langsung aja kita membahas mengenai episode kali ini ya. Jadi kita kali ini masih bersama Hawkeye ya, yang dimana dia masih terjebak di universe lainnya, yang tidak lainnya itu di dunia universe-nya si Trigger itu sendiri. Dan di sini juga diperlihatkan ya mengenai proses pembuatan keempat Guts Hyperkey untuk Ultimate Z ya. Yang pertama Alpha, Beta, Gamma, hingga terakhir Delta. Ya, semuanya tahu apa yang aku maksud ya mengenai masing-masing wujud Ultimate Z yang dimiliki tersebut. Jadi pas pembuatan tersebut hanya si Akito sendiri yang lebih fokus mengarahkan ke situ. Sedangkan kalau untuk si Kingo sendiri sama Hawkeye itu malah masih asik-asik berbagi pengalaman mereka sendiri menjadi utama gitu. Itu seolah-olah mengingatkan kita di realita hidup ya, dimana itu seperti sekelompok sekolah pada umumnya ya, dimana itu banyak orang yang ngomong-ngomong sedangkan yang satunya hanya kerja sendiri gitu. Tapi ya maklum aja karena mereka itu hanya sekedar berbagi pengalaman mereka sendiri kan, sedangkan hanya Akito sendiri yang lebih fokus untuk mentransfer kekuatan masing-masing Hyperkey-nya itu untuk si Hawkeye ya, sebagai gantinya sih, karena Ultra Z rasanya masih rusak, jadi sebagai alternatifnya itu pakai Guts Sparkless untuk berubah jadi Ultra Z. Oke, selanjutnya untuk episode kali ini yang dimana musuh yang kali ini mereka hadapi adalah si Dada yang versi Power Rangers. Dan untuk si Dada sendiri itu dia itu lebih suka menghack beberapa sistem di komunikasi atau jaringan gitu, dari sosmed, dari TV atau segala macam elektronik itu di kota tersebut itu jadi terganggu gara-gara kemunculan si Dada Power Rangers. Dan kembali ke markas si Guts yang yaitu Nurse DC. Nah, di sini mereka lagi menginvestigasi sesuatu mengenai si Dada ya. Dan gak disangka juga kalau si Dada sendiri juga bisa membajak sistem keamanan Guts di Nurse DC tersebut. Mereka pun sempat kewalahan, tapi dalam gerak cepat mereka pun segera mengatasinya dari bajakan si Dada itu sendiri. Itu Dada itu seolah-olah seperti virus yang dimana itu membuat suatu kerugian untuk kita semua gitu. Dan untungnya sih secara hampir keseluruhan para anggotanya Guts itu bergerak cepat untuk mengatasi masalah tersebut ya, yang pokoknya hampir kebajak oleh si Dada itu sendirilah. Dan sedangkan si Kapten Seiya sama Ignis tuh seperti tidak melakukan apa-apa gitu, hanya sedikit kurang kerjaan. Sedangkan yang satunya lagi itu si Kapten Seiya itu hanya duduk yang kayak tenang gitu aja, kayak biasa. Tapi setidaknya dengan kerja keras yang mereka lakukan itu membuahkan hasil ya, dimana mereka telah berusaha mencegah Dada itu menghack sistem keamanan si Guts tersebut nih. Dan hampir saja Nurse DC itu menembak suatu gedung itu berkat si tensi yang mengendalikannya itu ya, hampir sempat kewalahan sih. Dan lebih parahnya lagi itu si Dada itu menghack sistemnya storage yang Kingjo itu tuh, yang mengacaukan seluruh kota itu. Nah, itu pun mencegah suatu kerusakan terjadi lagi. Itu si Kingo sama Hawkeye itu segera berubah jadi masing-masing Ultraman ya. Dan kali ini si Z ini berubah ke Alpha Edge ya, seperti biasanya yang kita ketahui lah. Mungkin karena wujud original yang lebih lemah kan, jadi lebih baik berubah ke kombinasi Ultra tersebut. Jadi pada kombinasi kali ini mereka cukup kompak ya, meskipun mereka sedikit terdesak karena sistem
dibajakan oleh si Dada yang mengendalikan Kinjo tersebut ya. Dan kembali ke Gaslight ya, di situ untuk mencegah pembajakannya si Dada, itu pun mereka harus mengalahkan Dada, seolah-olah Dada itu seperti virus ya, dengan mengalahkannya itu lewat game gitu. Di situ ada sedikit kocak sih, apa harus mengalahkan virus tersebut dengan lewat atau menamati game tersebut di Gaslight. Nah, itu mengingatkan gua pada si Gads itu pernah ada game pada season tersebut. Kalau teman-teman semuanya pernah nonton ya, pasti ada Easter egg. Nah, ini adalah salah satunya. Dan dengan berhasil mengalahkan Dada lewat game, sistem Gaslight pun telah berhasil diamankan dari bajakan si Dada tersebut. Namun hampir Akito ditembak oleh si Dada, si Yuna yang berubah jadi Yuzai pun segera tindak ya atas kehendak Yuzai sendiri sih, yang dimana itu si Akito hampir ketembak oleh si Dada, namun membuat Yuna itu kehilangan kesadarannya karena melindungi si Akito. Dan kembali ke pertarungan, nah di sini si Dada yang gagal membajak sistemnya Gaslight itu pun segera menghabisi Z sama Trigger yang sedang kewalahan untuk menghentikan si Kinjo. Dan dengan beberapa wujud yang dimiliki oleh Z pun mereka tetap saja kewalahan karena kemunculan si Dada ya. Dan dengan menyatukan dirinya ke Kinjo, si Dada itu mau seperti mengambil alih sepenuhnya Kinjo tersebut. Tapi untungnya sih Gaslight telah berhasil sistemnya itu kembali aktif gitu dari keamanannya. Pokoknya intinya sih sistemnya kembali di tangan mereka. Dan padahnya Dada telah berhasil dikalahkan dengan menembak kepala yang hampir menyatukan dirinya ke Kinjo untuk mengambil alih secara sepenuhnya gitu. Dan untuk mengakhiri pun si Z pun mau berubah jadi wujud power up nya ya, yaitu Delta Rise Claw, dan juga beberapa type change nya Trigger pun si Kinjo pun telah berhasil dihentikan, meskipun harus dengan menembak sinar mereka masing-masing ya. Dan itu membuat Kinjo jadi rusak parah ya. Mau gimana lagi, itu hanya salah satunya pilihan untuk menghentikannya. Apalagi karena beda universe, takutnya di dunianya si Trigger itu mereka tidak bisa memperbaiki. Hanya di dunia Z atau tempat Hulky berada itu mereka bisa memperbaiki Kinjo Storage itu kembali. Dan intinya sih Kinjo telah berhasil dihentikan dengan kehancuran sedikit dan dikumpulkan kembali. Setelah mengumpulkan seluruh bagian Kinjo Storage yang telah rusak oleh mereka pun merasa lega kalau semua masalah yang mereka hadapi itu telah selesai. Hanya saja si Akito ini menyuruh dia untuk segera pulang ke tempat dia berada itu. Hanya saja si Hulky ini masih bingung bagaimana cara dia pulang gitu. Namun Dialog tiba-tiba muncul di tangannya si Hulky ya, yang dengan memberitahu kalau dia itu bosan. Hanya saja dia juga menyebutkan kalau kekuatannya itu bisa membelah dimensi lain gitu. Intinya sih kan di serial Z itu sudah dijelaskan ya, kalau terciptanya Beyarok itu karena suatu dimensi itu antara Griza yang diisi kehampaan dan juga kekuatan selnya si Z itu. Jadi makanya si Beyarok itu seperti bisa melintasi ruang dan waktu lewat dimensi yang dimiliki oleh si Beyarok. Dan si Hulky seperti tidak sadar atau lupa kalau Beyarok itu memiliki kekuatan seperti itu. Jadi untuk sementara waktu juga si Hulky pun segera pulang ke universe di tempat dia berada ya, sambil membawa gas parents sebagai alternatif berubahnya ya, karena Z rasanya masih rusak. Kemungkinan sampai tunggu si Zero itu datang ke universe Z kah? Takutnya kena kena omelan si Zero kali ya, karena Ultra Z Riser-nya itu rusak.
Jadi intinya sih si Z sama Hoki dan juga Berok itu pun pamit kepada Kengo sama Akito untuk pulang ke universe mereka berada. Dan di scan terakhir pun kita diperlihatkan mengenai Yuna yang siap akan kejadian sebelumnya itu dan bertanya pada Akito, siapa Yuzare? Nah, apakah yang akan dijawab oleh si Akito? Yap, jawabannya akan ada di episode selanjutnya. Baiklah, demikianlah episode yang bisa aku bahas untuk video kali ini ya. Dan untuk episode kali ini juga sangat disayangkan sih, yang dimana tidak ada menceritakan tentang Ultraman 3 pada si Kengo. Maksudnya gini, maka saking asiknya berbagi pengalaman mengenai menjadi Ultraman ya, itu si Haki ini tidak menunjukkan medali kepada si Kengo ya, terutama medali 3 ya. Gue tahu sih kalau Haki itu tidak begitu tahu banyak, ataupun Z yang tidak tahu banyak tentang si 3, tapi setidaknya mereka menceritakan tentang Ultraman 3 itu setahu mereka saja. Intinya seperti gini, oh sepertinya ini 3 yang merupakan dari universe lainnya gitu. Intinya sih katanya penjelasannya gitu. Dan ditambah lagi sih si Kengo itu juga tidak menyadari ya pas berubah kembali ke multi-type, dan Ultraman Z yang berubah jadi Gamma Creature itu, si Kengo itu seolah-olah tidak menyadari kalau kekuatan yang dimiliki Ultraman Z itu juga memiliki salah satu kekuatan Ultraman 3 pada Gamma Creature. Tapi ada juga teman-teman semuanya yang komen ya, mungkin karena terdesak jadi tidak sempat untuk memikirkan konsep seperti yang satu itu tuh, jadi mungkin dimaklumi aja. Namun ada juga teman-teman semuanya yang juga komen ya, kalau ya siapa tahu Haki segera kembali ke universe Ultraman Trigger ya, karena untuk mengembalikan Gaspar Lens kali ya, karena Ultraman Z Riser yang sudah diperbaiki. Karena pada Ultraman Z sebelumnya itu Jet Riser-nya si Ultraman Z itu juga sempat rusak ya, tapi sudah diperbaiki pada episode 15. Jadi kemungkinan masih ada beberapa episode yang tersedia ya. Tapi yang kuharapkan sih setidaknya menceritakan tentang sedikit Ultraman 3 lah untuk si Kengo itu sendiri, karena itu kalau menurutku agak lebih epic kalau diceritakan, karena 3 sama 3 itu merupakan sesama ras. Dan kalau untuk pembicaraan detail itu kalian coba cek kembali di postingan sebelumnya di channel ini ya. Intinya sih semoga itu bisa terjadi lah, setidaknya hanya sebentar saja. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini, terima kasih. Semoga seperti biasanya jangan lupa like, komen, dan share ini ya, untuk mengetahui video terbaru. Jangan lupa subscribe di channel joto.com/cpk. Nah, apa gua ada kesan kalau nggak salah apa yang gua mau ucapin pada teman-teman semua itu putus-putus, mohon dimaafkan selesai, karena gua butuh waktu yang sudah, dan yang seperti itu hanya sampai kita Ongzata. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.